Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, kita kembali bersama di dalam edisi Renungan Harian yang boleh kita dengar pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita dimanapun kita berada, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita untuk satu hari ini, mari kita awali aktivitas kita untuk bersama mendengar firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa di sedalam sorga, terima kasih buat berkat yang boleh kami rasakan hingga sampai pada pagi hari ini. Engkau berikan kami nafas kehidupan, sukacita yang baru, kesehatan yang baru, terlebih kekuatan yang baru ya Tuhan, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami boleh melakukan aktivitas kami di pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, melangkah untuk melakukan hal-hal yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk satu hari ini. Untuk itu Tuhan, sebelum kami melangkahkan kaki kami kepada aktivitas kami datang kepadamu untuk bersekutu dengan firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Untuk itu Bapa di surga, buka hati, pikiran kami, agar kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik, dan firman-Mu dapat menjadi bekal kehidupan kami, menjalani hidup kami, aktivitas kami untuk satu hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Jumat 17 Februari 2023, diambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayala nido ubahen lu jahita jalama rukil, alama kirip pita di debatana mangulu, sipalua halak saluhutna, alai sumurung aka naporsea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, baik itu dari anak-anak, remaja, naposo, sampai kepada kalangan orang tua, pasti di dalam setiap kehidupannya harus membutuhkan perjuangan. Untuk mempertahankan kehidupan kita manusia butuh perjuangan dan jeripaya. Anak-anak belajar mengikuti sekolah agar mendapat pendidikan yang baik, dan mulai merangkai menggapai cita-cita yang mereka inginkan, agar kehidupannya kelak boleh lebih baik daripada keluarganya. Orang dewasa berusaha, berjuang, bekerja keras untuk dapat memenuhi kehidupannya, keluarganya, dan juga mensejahterakan kehidupan yang akan ditatanya ke depannya. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mendapatkan itu semua kita dituntut untuk berjuang. Semua kita dituntut untuk berusaha, berjeripaya semaksimal mungkin, agar kita dapat memberikan yang terbaik di dalam hidup kita dengan meraih segala sesuatu yang kita inginkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga dengan proses iman, kepercayaan yang boleh kita hidupi hingga pada saat ini. Tentu ada satu motivasi di balik iman, di balik kepercayaan
yang boleh kita hidupi di dalam kehidupan kita, yaitu mendapat kehidupan yang kekal yang daripada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, kita pun harus berjuang, kita pun harus berjerih payah di dalam proses pembentukan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Setiap dari kita merindukan roh, merindukan jiwa dan tubuh kita yang sehat. Setiap dari kita berusaha mempertahankan roh, jiwa dan tubuh yang sehat. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kerinduan setiap dari kita tergenapi dengan mudah? Tentu saja ini persoalan yang tidak mudah. Sebab ada banyak orang di antara kita yang rindu memiliki kesehatan, namun sayangnya mereka tidak mau berjuang untuk memiliki kehidupan yang sehat. Orang sehat tidak ditentukan dari apa yang dimakan dan diminum saja. Orang sehat juga ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Selanjutnya, hal menjaga hati, pikiran, perkataan, dan tindakan juga sangat penting untuk kehidupan yang sehat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan beberapa kualitas iman orang percaya yang pada saat ini yang memiliki motivasi, yang menginginkan kehidupan yang kekal, tapi tidak mau hidup di dalam iman, hidup di dalam kepercayaan. Inilah realita-realita yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan lingkungan kita. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau menunjukkan respon yang baik dengan berjuang, berjerih payah di dalam memberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itu pertanyaan sederhana datang kepada kita pribadi, lepas pribadi. Bagaimana cara kita agar dapat menjaga kehidupan kita dan juga menjaga kualitas iman kepercayaan kita? Yang pertama sekali tentu melalui firman ini kita diajak untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan dengan setia dan selalu melatih kualitas iman, memperbaharui iman kepercayaan kita pribadi lepas pribadi. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat secara fisik, untuk mendapatkan kesehatan kepada tubuh, kepada badan kita atau kepada fisik kita, tentu banyak di antara kita yang menjaga pola kesehatan kita, kehidupan kita dengan cara berolahraga. Dan kita berolahraga tentu memiliki tujuan, yaitu dengan berolahraga merupakan satu jalan, satu cara untuk menjaga kesehatan. Dengan berolahraga sangat berguna untuk kebugaran tubuh dan badan kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, jika berolahraga merupakan suatu kewajiban untuk menjaga kebugaran, kesehatan badan dan tubuh kita, maka ada kegiatan yang juga menjaga, memelihara, meningkatkan kualitas iman kita, sehingga roh, jiwa, rohani kita sehat. Kegiatan itu merupakan adalah kegiatan yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu sangat berguna untuk roh, jiwa, dan tubuh kita. Beribadah kepada Tuhan itu sangat berguna karena mengandung janji Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu berguna untuk mempersiapkan diri kita di masa kini dan mendatang. Sehingga dengan beribadah kepada Tuhan juga merupakan satu tujuan untuk membentuk
kepercayaan, mempererat, dan melatih iman kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini juga kita diingatkan untuk dapat meningkatkan kualitas iman kepercayaan kita. Kita harus berjerih payah dan berjuang di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Perjuangan yang kita lakukan mungkin tidaklah ringan atau mudah. Banyak rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan yang datang dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin itu datang dari keluarga kita, mungkin itu datang dari pekerjaan kita, ataupun dari lingkungan kehidupan kita. Dan terlebih lagi perjuangan yang terberat yang mungkin agak susah kita lawan ialah mengalahkan diri sendiri, mengalahkan keegoisan diri sendiri. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan, jika kita mau mengalami dan menikmati janji Tuhan, maka kita harus memperjuangkan kehidupan kita. Kita harus mengupayakan diri kita untuk tetap mau belajar dan mengupgrade diri, karena hidup ini merupakan perjuangan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan mudah menyerah dengan tantangan-tantangan dan masalah kehidupan yang mungkin datang silih berganti ke dalam kehidupan kita. Mari bangun dan membangkitkan diri dari kegagalan-kegagalan dan penyesalan-penyesalan, kemudian mulailah lagi dengan penuh syukur kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita juga diingatkan, mari memiliki sikap pantang menyerah dan jadilah pejuang-pejuang kehidupan. Selanjutnya, marilah tetap belajar untuk fokus melakukan tujuan hidup kita. Orang yang fokus kepada tujuan hidupnya sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan yang sangat luar biasa kepada kita. Orang yang mau berjuang akan selalu siap dikritik dan siap berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang mau berjuang juga mau memulai lagi dari awal dengan penuh syukur kepada Tuhan, karena sebenarnya hidup ini penuh dengan perjuangan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, melalui firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kita diajak bersama-sama, mari berjuang bersama Tuhan yang memberikan hikmat dan kekuatan kepada kita setiap hari, sehingga kita boleh beroleh kehidupan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan yang boleh kita jalani. Selamat merefleksikan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih yang daripada-Mu, karena di dalam kesempatan ini, di hari yang baru ini, di semangat yang baru ini Tuhan, kami boleh bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sapa kami melalui firman-Mu, Engkau ajarkan kami melalui firman-Mu, agar kami tetap berjuang, berjerih payah untuk melakukan aktivitas kami, kegiatan kami, dan kami juga harus berjuang untuk proses iman kepercayaan kami kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan, kekuatan kepada kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, pejuang-pejuang di dalam kehidupan kami yang pantang menyerah. Bapa di surga, terima kasih, berkati setiap kegiatan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan dan penyertaan Tuhan yang selalu menemani kami
sehingga kami boleh mendapat kekuatan kebijaksanaan yang daripada Tuhan untuk melakukan segala kegiatan kami. Berkati setiap keluarga kami yang jauh dan dekat dari kami ya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang selalu menyertainya. Bapa di surga, berkati juga keluarga kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan kekuatan. Kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan kesehatan melalui obat, makanan, minuman yang keluarga kami konsumsi Bapa. Bapa di surga, terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Kami juga datang ke hadapan-Mu. Kami teringat atas dosa kesalahan yang kami lakukan pada kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, kiranya hapuskan dosa kesalahan kami, agar kami semakin dilayakkan datang ke hadapan-Mu. Terimalah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin.